Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang formasi mix ya. Jadi maksudnya formasi mix di sini adalah kita akan membahas tentang SKB dari FR yang berkaitan dengan soal-soal SKB CPNS dari teman-teman kalian yang udah tes. Dan saya akan menampilkan dalam satu video ini menjadi 4 slide ya, yaitu dari formasi guru agama, kemudian guru kimia dan juga IPS geografi dan PPKN. Ya, jadi nanti dalam 4 slide ini akan ada 4 formasi tersebut. Karena apa? Memang FR-nya cuma satu slide doang. Jadi daripada saya buat satu video mending saya gabung aja jadi satu. Buat teman-teman yang sebelum kita masuk ke pembahasan, angka lebih baiknya kalian harus ngatur penampilan ataupun pengaturan YouTube-nya kayak gini caranya supaya nanti nggak ngeblur ya. Kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Baik, setelah kalian edit ataupun atur, sekarang kita masuk ke pembahasan. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke, kita langsung aja untuk yang pertama adalah guru agama Islam ya. Nah, jadi di sini untuk FR guru agama Islam teman-teman. Untuk teman-teman yang dari guru agama Islam bisa lihat di video nanti sebelumnya ada ya, kan yang dari tahun lalu. Mungkin hampir sama soal-soalnya, silakan kalian lihat aja di playlist, di situ udah ada untuk FR guru agama Islam di sebelum-sebelumnya ya. Nah, yang pertama adalah ini adalah lanjutan dan ini sudah dialami oleh teman-teman kalian ya. Yang pertama itu adalah guru agama Islam, nggak ada peta buta satupun. Kalau di tahun lalu memang ada peta butanya, itu tentang Turki Utsmani ya. Tapi kalau di tahun sekarang nggak ada. Kemudian tajwid aja cuma satu soal. Soal-soalnya lebih sulit, soal-soal di grup ketimbangkan yang di SKB tadi. Oh, berarti soalnya lebih mudah ya intinya. Jadi soalnya mungkin lebih mudah dan teman-teman bisa apa ya? Bisa memperkirakan lah soalnya nggak akan sesulit yang tahun lalu gitu katanya sih. Tapi nggak tahu ya. Nanti dibuktikan aja ketika soal SKB. Ya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ada tapi penerapan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti sikap teladan yang diambil dari Salahuddin Al-Ayyubi itu apa ya. Kemudian banyak soal nalarnya ya, banyak soal nalar. Kemudian soal sambung ayat juga nggak ada. Nah, nih berarti soal-soal sambung ayat nggak ada, cuma disajikan ayat, terus ayat itu tentang apa gitu aja. Mungkin untuk misalnya di sini entah itu ayat tersebut sudah ada artinya atau belum. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah basicnya pondok pesantren ataupun yang sudah paham nih arti dari ayat-ayat tertentu gitu ya, walaupun nggak semua, tetapi kunci-kunci yang harus dipahami ataupun yang dihafal artinya harus tahu ya. Jadi nanti di sini mungkin ya seperti itu. Jadi cuma disajikan ayat terus di situ menceritakan tentang apa. Ya, ini mirip soalnya sering kita jumpai ya. Kadang nggak ada artinya di sini. Jadi teman-teman harus mengartikan sendiri ayat tersebut. Nanti kemudian mencari kesimpulannya tentang ayat tersebut itu apa. Kemudian pedagogik tentang remedial dan penilaian. Nah, teman-teman untuk pedagogik ini ada video khusus ya. Jadi nanti teman-teman lihat aja di link deskripsinya. Nanti saya akan tampilkan untuk link YouTube-nya tentang pedagogik. Jadi kalau pedagogik masuk ke tenaga pendidikan, tenaga pendidik dan juga keguruan itu masuk semua. Jadi hampir semua soal pedagogik itu sama ya. Jadi untuk FR yang berkaitan dengan pedagogik, nanti kalian lihat aja di deskripsi, situ ada link video pedagogik ya, khusus yang sudah dialami pada bulan September ini gitu ya. Kemudian teori memang nggak ada sama sekali, ya memang betul. Jadi teori-teori yang katanya sudah dialami oleh teman-teman kalian. Jadi teori-teori nggak ada yang keluar ya, entah itu teori konstruktivisme gitu, teori belajar gitu ya. Kemudian teori Piaget dan lain-lain itu tidak keluar katanya gitu ya. Tapi nggak tahu, silakan Anda buktikan aja besok. Oke ya, cukup ya untuk yang guru agama Islam. Kita langsung lanjut ke guru kimia teman-teman.
Nah, ini nggak tahu ya dari siapa ya, yang jelas di sini akan saya bacakan dulu. Assalamualaikum, mau bagi FR ya kakak sekalian. Oke, silakan. Tadi yang keluar pas saya SKB, aku saya, nggak apa-apa ya. Udah aku saya lagi ya, nggak apa-apa lah. Nomor 1 ya, KD KI-nya keluar terus disuruh tentukan tujuan pembelajaran itu apa. Berarti nanti ada KI dan KD-nya ditentukan, kemudian kalian harus menentukan tujuan pembelajarannya ya. Ingat, yang namanya menentukan tujuan pembelajaran harus tahu namanya indikator. Kalian berarti harus paham taksonomi Bloom ya. Ingat itu. Kemudian yang kedua tentang pengayaan dan silabus. Nah, ini pedagogik itu keluar semua teman-teman. Jadi pengayaan, silabus, nah kemudian evaluasi atau penilaian, ya entah itu penilaian penilaian secara portofolio, kemudian penilaian teman sebaya, penilaian otentik dan segala macam. Itu keluar semua teman-teman. Silakan Anda nanti klik aja di video linknya nanti ya, saya akan bagikan di situ, atau nanti lihat aja di kanan atas nih akan muncul ya. Kemudian sikap yang afektif sama psikomotornya. Nah, sikap efektif dan psikomotor itu maksudnya gimana ya? Mungkin ini masuk ke rincian RPP ya. Di sini kan ada yang namanya KI untuk berkaitan dengan psikomotor, sikap ya, dan juga afektif ya. Tapi nggak tahu juga nih maksudnya gimana nih ya. Kemudian penilaian, penilaian sama evaluasi sama ya, gitu. Kemudian kalau materi kimianya, nah ini teman-teman ya, materi kompetensi profesionalnya adalah ikatan kimia ya, ikatan kimia. Untuk teman-teman yang dari jurusan kimia, kemarin saya juga sudah membagikan untuk FR kimianya, nanti lihat juga di link deskripsi, ada di situ linknya untuk khusus guru kimia ya, untuk khusus pedagogiknya ada, saya sudah share juga. Silahkan diklik aja ya setelah video ini selesai. Kemudian untuk ikatan kimia, kemudian polimer, kemudian koloid, laju reaksi ini ya, laju reaksi, kemudian benzin, nah ikatan benzin itu keluar semua teman-teman ya. Tapi untuk yang lainnya saya nggak paham di sini karena memang yang bagikan FR-nya cuma segini doang ya, cuma 1 slide doang ya. Oke, ya jadi ini guru kimia. Kita lanjut lagi ke guru geografi teman-teman ya. Jadi gini, untuk yang guru geografi, pendidikannya baca aja, pengayaan, remedial, cara buat soal, penentuan namanya, waktu belajar berdasarkan kesulitan materi. Kemarin juga ada tanya media yang cocok untuk IPS kelas 8. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan pedagogik teman-teman. Untuk yang dari jurusan guru geografi, silakan untuk lebih lengkapnya juga sama, akan saya sarankan juga untuk melihat video pedagogik yang sebelumnya karena ini semuanya keluar di soal-soal pedagogik teman-teman ya. Ini ya di sini ya, nanti saya lihat aja di link deskripsi untuk mengarah ke video yang berkaitan dengan pedagogik teman-teman. Jadi sebelum menonton setelah menonton video ini silahkan lihat video yang khusus untuk membahas di pedagogik ya, bisa klik link di bawah deskripsi ini. Kemudian ada juga dampak positif Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Dampak positifnya ya, yang entah itu karena bisa jalur perdagangannya lebih lancar gitu ya, karena strategisnya untuk berdagang, kemudian untuk apalagi kalau di Indonesia tuh ya, sumber daya alamnya banyak gitu dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri beberapa awan. Kemarin tentang 4 soal tentang awan. Nah, ini ada awan cumulus, kalau saya tahu ya, sekilas aja sih, saya nggak paham terlalu dalam ya. Ada awan cumulus, mungkin ada awan apa gitu ya, awan Kinton punyanya Goku. bukan, bercanda. Kemudian peta yang diperlukan untuk analisa pertanian itu apa? Ya, peta yang diperlukan untuk analisa pertanian ya, itu menggunakan peta apa ya kan? Peta banyak sih jenis-jenis peta, saya juga tahu, cuma saya lupa. Kemudian pembangunan wilayah, kemudian transportasi dan lain-lain. Ya, mungkin kalau di sini gambarannya kita nggak tahu kayak apa, tapi mungkin kalau dimasuk di soal udah paham, oh gini maksudnya gitu ya. Kemudian kegunaan insert ya. Insert, kemudian simbol pada peta itu apa? Ya, insert tuh fungsinya apa, simbol tuh fungsinya apa di situ ya, silakan Anda pelajari. Kemudian rawa. Nah, mungkin ini rawa maksudnya rawa ya. Mungkin rawa di sini berkaitan dengan rawa, silakan Anda cari sendiri, saya nggak kurang paham di sini. Kemudian citra Landsat. Ya, saya pernah dengar cuma sekarang lupa ya. Kemudian ada beberapa soal tentang batuan. Nah, ini bisa ya, batuan sedimen, batuan metamorf. Ya, mungkin nanti ada misal gunung di sini gitu ya. Ini batuan apa di sini? Ciri-cirinya seperti ini, mungkin seperti itu. Nanti menentukan nih batuan apa gitu ya. Kemudian desa dan kota itu aja yang masih saya ingat, dan soalnya tes tanggal 2 kemarin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tanggal 2 September maksudnya ya.
Ini silakan dicek lagi dan juga dicarilah untuk materi-materi yang keluar ini ya. Oke, ini geografi ahli pertama. Kemudian untuk guru PKN nih teman-teman ya. Jadi ini FR pada tanggal 2 September juga sama. Untuk pedagoginya 40 soal dan PKN-nya 60 ya. Jadi kalau tahun lalu itu 30%, 70%, tapi sekarang 40%, 60% teman-teman. Nah untuk pedagogiknya itu penilaian, nah itu kan sama lagi kan. Jadi yang berkaitan dengan pedagogik pokoknya sama semua intinya ya. Intinya yang keluar tuh sama, maka dari itu kalian harus lihat dulu video yang ada di link deskripsi berkaitan dengan pedagogik teman-teman ya. Saya sebelumnya nggak punya FR juga tentang PKN, tapi ini saya menemukan FR untuk PKN ya, terutama untuk yang tanggal 2 September teman-teman. Kemudian penilaian ini kurang lebih ada 20 soalan. Wow, banyak banget ya penilaiannya. Seputar dengan penilaian asesmen remedial dan pengayaan berputar di situ. Nah, ini mungkin pengayaan teman-teman atau soalnya HOTS ya. Jadi tadi teman-teman ada disodorkan suatu kasus. Nah, kemudian nanti gimana cara menilainya, kemudian cara remedialnya gitu ya. Kalau kemarin ada soal berkaitan pokoknya gini, ada 20 anak misal, 20 anak yang 12 lulus, yang 8 nggak lulus. Nah, remedial apa yang cocok? Nah, gitu. Itu ada. Pokoknya kalian lihat aja di video deskripsi yang ada di deskripsi tentang pedagogik ya. Kemudian ada juga RPP dan silabus. Nah, ini kan pasti keluar lagi. Teori-teori pembelajaran ya COVID, maksudnya gimana? Teori COVID. Atau mungkin kasus yang berkaitan dengan COVID ya. Undang-undang permen itu nggak keluar. Nah, berarti nggak usah dipelajarin teman-teman ya. Kemudian PPKN ya untuk kompetensi profesionalnya teman-teman. Ini ada suprastruktur dan infrastruktur politik itu apa. Nah, silakan Anda pelajari, saya nggak paham ini. Kemudian peristiwa Tanjung Priuk dan Petrus. Mungkin Anda lebih paham sejarah tentang PKN ya. Silakan aja cari kewarganegaraan, kemudian WNI dan juga WNA. Mungkin kalau yang WNI dan WNA mungkin berkaitan dengan anak lahir di Amerika, misal orang Indonesia lahir di Amerika dan orang tuanya itu Amerika dan dari Indonesia, itu gimana status warga negaranya itu gimana? Mungkin seperti itu. Kemudian demokrasi. Nah, ada mungkin demokrasi terpimpin ya. Yang saya tahu ya, tapi kalau mungkin masalah demokrasi di sini saya nggak paham maksudnya demokrasi ini seperti apa. Kemudian kalau pers dan media ya saya tahu ini, tapi saya nggak terlalu paham. Silakan Anda cari sendiri. Kemudian BPUPKI ya, ini kurang I ya. Sidang perbandingan gagasan 3 tokoh, tahulah siapa. Siapa ya maksudnya? Ya teman-teman lebih paham daripada saya ya. Silahkan Anda cari, ini adalah 4 FR dari guru PKN, kemudian guru geografi, guru kimia dan juga guru Islam, guru agama Islam. Silahkan Anda cari. Terima kasih untuk video kali ini saya cukupkan dan saya akan lanjutkan lagi ke FR selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan teman-teman ya. Jadi saya benar-benar pengen membantu teman-teman supaya nanti teman-teman jadi ASN. Nah intinya seperti itu ya. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.